ketemunya laki-laki dan perempuan itu kan akan saling memancarkan sesuatu, ya kan? Iya benar. Kalau bahasa sekarang ada chemistry-nya lah. Ya. Jadi gini Mo, saya kan masih muda ini. Iya. Pacaran tuh diperbolehkan apa enggak sih sebenarnya? Ini kayaknya sudah musim kawin ini kayaknya. Usianya sudah usia pantas Yang untuk membingungkan ya. nyari pasangan hidup. Sebelum saya jawab, nanti akan ketemu jawabannya sendiri. Ketemu jawabannya sendiri. Memang kadang-kalanya kita itu harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebetulnya yang kita tanyakan atau yang kita sampaikan. Malah yang ada kaitannya dengan pacaran itu kalau di dalam ajaran Islam itu kan ada istilah ta'aruf juga kan, ta'aruf. Iya, ta'aruf. Nah ini ayo kita bincang dulu masalah ta'aruf itu apa, kemudian pacaran itu apa. Seru ini. Nah kalau sudah tahu nanti kan pada akhirnya masing-masing akan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Nah, jadi memahami dulu, mengerti dulu, nah, tentu pada akhirnya akan bisa menilainya sendiri bisa atau pantas dilakukan apa enggak. Ya, karena kan kebanyakan juga kalau kebanyakan orang itu kalau kita mau pacaran banyak yang melarang karena zina. Jadi kayak diharamkan gitu untuk pacaran. Ya, makanya itu ya mudah-mudahan kita nanti akan bisa mengerti batasan-batasan kenapa ada yang membolehkan, kenapa ada yang tidak membolehkan. Nah, ini nanti akan ada atau ketemu jawabannya. Jadi ta'aruf dulu. Ta'aruf itu kan istilah ta'aruf itu perkenalan sebetulnya. Ya, ta'aruf perkenalan. Nah, ini ta'aruf dulu lah. Soal pacaran setelah ta'aruf. Karena kenapa saya dahulukan masalah ta'aruf? Karena ta'aruf ini kan tuntunan yang terbaik. Tuntunan yang terbaik yang dianjurkan oleh agama. Yang dari agama Islam itu ta'aruf menurut Romo itu tata aturan yang terbaik dari anjuran-anjuran yang lain. Namun demikian karena ini contoh atau anjuran yang terbaik, maka tidak ada salahnya kita juga harus mengerti tentang ta'aruf itu sendiri. Ini yang ada kaitannya dengan pacaran. Ta'aruf itu artinya kan berkenalan. Nah, dari tata cara berkenalan melalui ta'aruf, ini kan ada tata cara tertentu di dalam melakukan ta'aruf itu sendiri. Nah, tata cara itu tata cara yang kayak apa yang termasuk dalam kategori ta'aruf? Misalnya ingin perkenalan, saling mengenal, bertemunya didampingi oleh pihak ketiga atau orang lain, bisa pihak ketiga itu bisa 1 orang, 2 orang atau lebih. Dan di dalam ta'aruf ketika ketemu pertama untuk saling mengenal itu tidak boleh terlalu mendongakkan kepala. Nah, jadi artinya apa? Nah, artinya biar tidak bertatap mata terlalu serius. Dianjurkan untuk sering menunduk. Menunduk tidak berarti memejamkan mata. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya saling mengenalkan diri dan ada pihak ketiga. Itu tujuannya agar tidak terjadi perzinahan. Tidak terjadi perzinahan. Dan itu pun sebetulnya apa?
sebetulnya kalau hanya yang namanya biar tidak terjadi perzinahan, itu tuh sebetulnya juga tidak sebegitu juga sih, karena kategori zina itu kan macam-macam. Ya mungkin untuk menghindari perzinahan antara dua jenis orang manusia, laki-laki perempuan, secara fisik saja. Tapi yang namanya perzinahan itu tidak hanya secara fisik. Ada zina mulut, ada zina mata, ada zina pikiran, ada zina telinga, ada zina hati. Makanya yang namanya perzinahan, untuk kalau ta'aruf untuk menghindari perzinahan, nah ini yang kurang bijak untuk mengartikan ta'aruf secara sempurna. Kalau hanya menghindarkan perzinahan, ya mungkin ada orang ketiga ini tidak terjadi perzinahan fisik kan, nah, ya, tapi perzinahan yang lain bagaimana? Masih bisa dilakukan. Ya, masih bisa dilakukan. Begitu ketemu, wah ini bodinya, nah misalkan kan, mantep betul. Mantep permisalan. Berarti kan zina pikiran, zina mata, zina hati, ya ini kan masih bisa terjadi. Makanya kita patut mengerti tentang ta'aruf yang betul yang kayak apa. Nah kemudian di dalam ta'aruf itu ada pihak ketiga yang jelas yang kita percaya. Yang dipercaya apa? Kredibilitas orangnya. Ya kan? Yang mendampingi kita untuk bertemu itu yang mempertemukan, karena meskipun yang namanya ta'aruf tidak harus mengarah ke soal pernikahan, lamaran dan kemudian melaksanakan pernikahan, tapi setidaknya ini kan untuk tujuan sebuah pertemuan yang tujuannya umumnya kan akan berlangsung ke jenjang pernikahan. Nah, di situ yang sangat berperan apa? Yang sangat berperan adalah kepercayaan. Kepercayaan orang yang kita percaya, yang telah mempertemukan kita, yang telah mendampingi kita ketika ada proses ta'aruf atau saling berkenalan, saling bertemunya itu tadi. Kredibilitasnya kayak apa? Ya kan? Nah tujuannya itu apa? Tujuannya itu biar antara laki-laki perempuan ini saling mengenal, saling tahu kayak apa sih. Ya, misalkan yang dita'arufkan ke saya ini, begitu juga misalnya pihak perempuan, pihak laki seperti itu dipertemukannya. Nah, sehingga meskipun belum detail di dalam pertemuannya, di dalam perkenalannya. Nah ini yang sangat berperan adalah yang kita percaya di dalam pertemuan itu, artinya pihak ketiga. Karena kan di dalam perkenalan atau pertemuan demi pertemuan itu antara laki-laki dan perempuan, meskipun ada yang mendampinginya atau ada pihak ketiga, kan masing-masing juga belum tentu tahu. Bahkan tidak tahu kehidupan sehari-harinya kayak apa. Benar. Nah, iya kan? Kayak apa? Nah misalkan ketemu laki-laki sama perempuan, ada yang mendampinginya, pasti bagaimana ini kerja apa misalkan ya. Masih nanya ke pihak ketiga itu. Iya. Pasti yang diomongkan itu tidak ada sesuatu yang jelek, iya kan? Iya, yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Iya kan? Nah, yang pada akhirnya yang sangat berperan ketika ada pertemuan ini informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ini dari pihak ketiga ini. Malah lah ini loh isinya ta'aruf itu sebetulnya. Jadi ta'aruf itu tidak semata-mata untuk menghindari perzinahan. Jangan mempersempit pola pikir kita. Karena perzinahan itu tidak hanya secara fisik, non fisik ada juga. Ya non fisik ya malah banyak gitu loh. Iya kan? Iya. Pikirannya ngeres. Kayak pikiranmu. Ya coba kayak pikiranmu sampai buta itu. Sampai nggak mau tumbuh rambut. Iya kan? Nah, inilah namanya ta'aruf. Kalau misalnya dianjurkan itu mau, ini hukumannya hukumnya apa itu mau? Masalah hukum nanti akan terjawab sendiri juga. Nah itu kan sama dengan pertanyaan pertama, tak boleh apa enggak kan? Ya kan boleh apa enggak nanti. Nah sekarang pacaran.
Nah ini anak-anak muda sekarang ini tuh pacaran itu apa sih sebetulnya kan nggak ngerti. Iya. Makanya kadang-kadang sampai mengartikan pacaran itu identik dengan perzinahan, ya kan? Nah, Iya, benar. ini kan sebetulnya kan salah mengerti saja. Pacaran itu berasal dari kata pancaran, ya kan? Nah, pacaran itu kalau mau ulangi, pacaran itu kan dari kata pancaran. Jadi ketemunya laki-laki dan perempuan itu kan akan saling memancarkan sesuatu, ya kan? Iya benar. Kalau bahasa sekarang ada chemistry-nya lah, ya, yang laki-laki tertarik kepada pancarannya perempuan sehingga menimbulkan rasa suka, rasa mantap dan segala macamnya kan begitu juga sebaliknya. Jadi pacaran itu dari kata pancaran. Ya mustahil kan kalau laki-laki perempuan itu kalau tidak ada pancaran terus kemudian tertarik kan nggak mungkin. Dan sekali lagi begini, jangan lagi-lagi mempersempit pola pikir kita. Loh kalau demikian pancaran kalau tertarik nanti zina lagi. Nah ini kan mempersempit pola pikir kita. Jadi yang saya maksud pancaran ini kan banyak hal yang bisa memancar dari dalam diri seseorang itu. Satu, budi pekertinya kayak apa, latar belakang pendidikannya kayak apa, ya kan, ibadahnya kayak apa, perilakunya kayak apa, sifatnya kayak apa. Jadi kalau kita berbincang masalah pacaran jangan melulu terus urusannya mesum melulu. Nah ini akan menimbulkan kesalahan arti kita menyebutkan yang namanya pacaran. Berarti luas pacaran semuanya artinya. Luas, pacaran itu luas, begitu loh. Jadi arti yang sebenarnya yang namanya pacaran itu bukan perzinahan. Jangankan kok pacaran yang diartikan sembarangan, artinya pacaran yang diartikan sepele sehingga menimbulkan kesan negatif. Nanti terjadi zina. Sistem ta'aruf kan berpeluang terjadi zina juga, mengingat jenis-jenis zina itu juga ada beberapa, nggak hanya zina secara fisik. Dan sebetulnya kalau kita berbincang masalah zina, ini urusannya dengan keimanan kita sebetulnya. Bukan urusan ketemu laki-laki perempuannya itu bukan, jangan salah arti. Lah kalau memang iman masing-masing iman kita kuat, ya kan? Ya kan nggak akan terjadi perzinahan. Lah kalau misal takut terjadi perzinahan, alangkah rapuhnya iman kita. Iya kan? Wong begitu saja kok sudah ngeres. Nah ini yang perlu kita cermati. Nah, ini anak-anak muda itu kan tentu pengalaman urusan itu kalah dengan yang sudah tua. Yang sudah tua pernah mengalami masa muda, tapi yang muda belum mengalami masa tua. Nah, artinya pacaran itu yang benar, pacaran yang arti pacaran yang sesungguhnya. Itu yang dinilai atau yang kita rasakan yang menjadi menarik hati kita masing-masing antara laki-laki perempuan adalah pancaran-pancaran yang sesuai yang kita inginkan sebetulnya. Lah bagaimana bisa tanpa ada pancaran, ini kan? Terus tahu-tahu menikah. Lah ini kan konyol namanya. Dan sebetulnya juga ta'aruf itu, tata cara ta'aruf itu dalam rangka pencarian pancaran itu sendiri. Sebetulnya kan begitu rentetan peristiwa. Misal nanya yang ingin dijadikan suaminya misalnya, kerjanya di mana Mas? Oh, kerjanya wira swasta berdagang. Misalkan. Sambil bertanya begitu, wah ya muda, wah hidungnya juga normal, tidak menghadap ke atas kan, misalnya kan begitu kan ya. Gaya bicaranya juga berwibawa. Lah itu kan wujud dari pancaran-pancaran yang bisa menarik hati dan pikiran kita untuk bisa menerima tuh. Jadi proses ta'aruf itu sendiri adalah proses pencarian pancaran-pancaran dari masing-masing pihak itu sebetulnya. Tapi dengan tata cara yang baik. Makanya
saya bilang tadi di awal, cara yang terbaik itu adalah ta'aruf dalam proses pencarian pancaran itu. Tuh. Jadi ayo kita berpikir jangan mempersempit pola pikir kita lah. Jangan kok dilarang pacaran nanti terjadi zina. Kalau soal zina nggak usah ketemu pun bisa zina kok. Berarti pancaran itu bisa diambil dari pihak ketiga itu juga, Bu, ya? Nah, karena keterbatasan pencarian pacaran ketika bertaaruf, ya kan? Atau ketika pencarian pacaran secara biasa, itu kan bisa dari pihak ketiga, atau bisa juga dari karakter kesehariannya masing-masing pihak ini. Apalagi zaman sekarang itu loh sudah zaman modern, nggak kayak zaman dulu. Iya kan? Iya benar. Berarti hukumnya pacaran ini wajib, Mo, ya? Iya. Nah, ini kan sudah menjawabnya sendiri, nggak Romo loh ya yang menjawabnya. Dan yang nggak mewajibkan kan nggak Romo, akhirnya kan bisa menilai sendiri. Yang jelas nggak mungkin lah. Ya kayak kita itu ketemu nggak ada pancarannya sama sekali, ya kayak ketemu mayat nggak tahu ini. Nggak ada rasa, nggak ada ini itu ya, ya konyol lah. Wong katanya apa namanya, seorang misal contoh gini, seorang cewek ingin mencari calon suami yang bisa dijadikan imam di dalam keluarga. Artinya apa? Artinya kan setidaknya ingin mencari suami yang bisa beribadah dengan baik, bisa menuntunkan dirinya sendiri soal agama atau soal perilaku yang baik. Apakah bukan ini pancaran? Iya kan? Ya pancaran. Apakah ini bukan pacaran? Pacaran. Jadi intinya jangan mulu mikir yang mesum-mesum lah. Berarti harus luas pemikirannya ini. Iya, harus luas. Ini sebagai generasi muda ini kan harus menempatkan diri dengan baik dan segala macam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat iman. Itu loh. Iman itu kalau bincang masalah zina, ini urusannya dengan iman. Kalau urusan ingin mencari jodoh, urusannya dengan pacaran, dengan ta'aruf, mencari pancaran-pancaran yang sesuai yang kita inginkan, sehingga di dalam rumah tangga itu akan menemukan ketentraman dan kedamaian. Nggak belum masalah nggak mau pacaran atau haram pacaran, ditakutkan zina. Nah, itu kan secara tidak langsung sudah menunjukkan kerapuan keimanannya sendiri. Mesem betul otaknya. Nah, iya. Kok sempit betul belum sudah zina duluan. Wong ada yang suka zina itu loh yang nggak pernah pacaran zina. Nah, itu di prostitusi mana ada pacaran. Gas langsung. Oh, iya kan? Nah, ya. Kalau orientasinya ada ketakutan soal perzinaan di dalam pacaran. Gitu loh. Wong nggak pacaran aja berpotensi zina kok. Iya kan? Ya ini nyata loh, nggak mengada-ngada loh. Nyata loh. Iya real. Nah, yo Pak, makanya itu. Aduh. Ya sih, itulah mungkin sekelumit tentang pacaran atau ta'aruf, boleh atau tidaknya, haram atau halalnya. Nah, terserah penilaian kamu masing-masing berdua. Iya kan? Iya. Aduh. Ya intisarinya kalau pacaran kalau sudah mulai ngeres-ngeres ya harus dihindarkan diri dulu karena akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya sabarlah, diperkuat iman. Begitu maksudnya itu. Ya. Udah paham kan? Paham. Nah, terus kira-kira apa itu malah hukumnya kira-kira itu? Wajib. Biar tidak kayak beli kucing di